Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfansyuri Pulungan dengan NIM C1D1222015. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari Pak Bambang Purnomo di mata kuliah Cyber Security Management. Saya dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama soalnya itu apa itu hukum cyber atau cyber law. Hukum cyber atau cyber law adalah cabang hukum yang berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan aspek hukum dalam konteks dunia maya, internet, dan teknologi informasi. Ini mencakup berbagai hal mulai dari keamanan data, privasi online, kejahatan cyber, hak kekayaan intelektual di dunia digital, hingga regulasi bisnis online. Soal kedua yaitu sebutkan dan jelaskan teori-teori yang melandasi perkembangan dunia maya. Yang pertama ada teori konvergensi. Teori ini mengemukakan bahwa kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan penyatuan media, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, teori kebebasan berbicara. Teori ini menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Yang ketiga, teori pengetahuan dan informasi. Teori ini menyoroti peran penting pengetahuan dan informasi dalam ekonomi dan masyarakat kontemporer. Yang keempat ada teori sosial konstruktivis. Teori ini menekankan bahwa teknologi informasi dan internet tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuknya. 5. Ada teori ekonomi digital. Teori ini mempelajari dinamika ekonomi di dunia digital, termasuk transaksi online, model bisnis e-commerce, dan efek globalisasi ekonomi. Yang keenam adalah teori keterhubungan global. Teori ini menyoroti peran internet dalam memfasilitas keterhubungan global yang lebih besar. Yang soal ketiga itu aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum. Aspek tersebut meliputi aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah, dan pencemaran nama baik. Aspek privasi, coba Anda jelaskan aspek-aspek hukum ini. Yang pertama ada aspek hak cipta, ini berkaitan dengan perlindungan hak karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh individu atau entitas. Seperti tulisan, gambar, musik, dan video, aplikasi internet harus memperhatikan hak cipta untuk menghindari pelanggaran, seperti menggunakan konten tanpa izin atau menyebarkan materi yang dilindungi hak cipta. Yang kedua, aspek merek dagang. Ini melibatkan perlindungan nama merek dan entitas bisnis dari penggunaan yang tidak sah atau menyesatkan. Aplikasi internet harus memastikan bahwa mereka tidak menggunakan merek dagang orang lain tanpa izin dan menghindari kebingungan konsumen tentang identitas mereka. Yang ketiga, aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Ini berkaitan dengan penyebaran informasi palsu, menyesatkan, atau merugikan tentang individu atau entitas tertentu. Aplikasi internet harus memperhatikan untuk tidak menyebarkan konten yang memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain, karena hal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Aspek privasi ini penting dalam perlindungan data pribadi pengguna. Aplikasi internet harus mematuhi peraturan privasi yang berlaku, seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi sensitif pengguna dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Yang soal keempat yaitu sebutkan subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UUU Perlindungan Konsumen dengan Hukum Cyber di Indonesia. Subjeknya perlindungan konsumen dari hukum cyber, materi muatannya adalah perlindungan data konsumen. Hal ini berkaitan dengan kewajiban penyediaan langganan internet untuk melindungi data pribadi konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, transaksi online, perlindungan konsumen dan dalam transaksi online termasuk hak konsumen untuk menerima barang atau layanan sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penyedia layanan, serta hak untuk mendapatkan pengalihan dana jika barang atau layanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga, penyediaan informasi yang jelas dan akurat. Penyediaan layanan internet memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada konsumen mengenai barang atau layanan yang mereka tawarkan, termasuk informasi tentang harga, fitur, dan ketentuan penggunaan. Selanjutnya, itu pencegahan praktik bisnis tidak adil. Itu meliputi praktik bisnis online yang tidak etis, seperti penipuan online, penjualan barang palsu, atau praktik penjualan yang menyesatkan. Yang ketiga, pasal yang menyangkut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal-pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban konsumen seperti pasal 4 tentang hak untuk mendapatkan barang atau layanan yang aman, pasal 8 tentang kewajiban penyedia layanan yang memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen, dan pasal 18 tentang larangan praktik bisnis tidak adil.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal-pasal yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen seperti pasal 4 tentang hak pemilik data atas keamanan data pribadi mereka, pasal 5 tentang kewajiban pemilik data untuk melindungi data pribadi, dan pasal 28 tentang larangan pengumpulan data pribadi tanpa izin. Selanjutnya soal kelima yaitu sebutkan peluang profesi kerja apa saja yang terkait pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security dan jelaskan. Satu yaitu spesialis keamanan jaringan atau network security specialist. Profesional ini bertanggung jawab untuk mengamankan infrastruktur jaringan organisasi dari serangan dan ancaman cyber. Yang kedua, penelitian keamanan atau security research. Penelitian keamanan ini mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan aplikasi serta mengembangkan solusi untuk melindungi Indonesia dari serangan. Melindungi mereka dari serangan. Yang ketiga, konsultan keamanan atau security consultant. Konsultan keamanan membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko keamanan, mengembangkan kebijakan keamanan, dan merancang strategi perlindungan data. Yang keempat adalah ahli forensik digital atau digital forensic expert. Profesional ini menyelidiki serangan cyber ke insiden keamanan atau penyalahgunaan data dengan menggunakan teknik forensik digital. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu jelaskan mengenai konsep CAI, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dalam keamanan informasi dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Definisinya itu menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan memiliki hak untuk melakukannya. Contoh penerapannya adalah penggunaan kata sandi atau autentikasi dua faktor untuk melindungi akun online. Misalnya, ketika Anda login ke akun email atau media sosial, informasi pribadi Anda harus dijaga kerahasiaannya dari pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, integritas atau integrity, menjamin bahwa informasi tetap utuh, tidak diubah, atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang, selama penyimpanan, pengiriman, atau pemeriksaan. Contohnya itu adalah penggunaan data tangan digital atau hash untuk memverifikasi integritas berkas atau dokumen. Misalnya ketika Anda mendownload file dari internet, tanda tangan digital dapat memastikan bahwa file tersebut tidak dimodifikasi secara ilegal sejak dibuat oleh pembuatnya. Yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability, yang artinya menjamin bahwa informasi atau layanan tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika diperlukan. Contohnya, melakukan percadangan data secara teratur untuk menghindari kehilangan informasi yang penting. Misalnya, Anda dapat menggunakan layanan penyimpanan cloud untuk menyimpan salinan cadangan data Anda, sehingga data tersebut tetap tersedia jika terjadi kegagalan perangkat keras atau seragam ransomware. Selanjutnya nomor 7 yaitu jelaskan perbedaan antara ancaman, kerentanan, dan risiko dalam keamanan informasi. Berikan contoh untuk setiap kategorinya dan jelaskan bagaimana cara mengelolanya. Yang pertama itu ada ancaman atau threat. Ancaman adalah potensi atau kemungkinan dari suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau merusak keamanan sistem atau data. Contohnya serangan peretasan atau hacking, serangan malware, pencurian fisik, perangkat keras, atau bencana alam yang menyebabkan gangguan pada infrastruktur teknologi informasi. Cara mengelolanya mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis ancaman yang mungkin dihadapi dan kemudian mengimplementasikan tindakan pencegahan yang sesuai, seperti penggunaan perangkat lunak keamanan, pelatihan keamanan bagi karyawan, dan kebijakan keamanan yang ketat. Yang kedua, kerentanan atau vulnerability, yang artinya kerentanan adalah kelemahan atau celah dalam sistem atau proses yang dapat dieksploitasi oleh ancaman untuk menyebabkan kerugian atau pelanggaran keamanan. Contohnya, pembaruan perangkat lunak yang tertunda, konfigurasi sistem yang tidak aman, penggunaan kata sandi yang lemah, atau ketidakmampuan sistem untuk mendeteksi atau menanggapi serangan tertentu. Cara mengelolanya, melakukan evaluasi kerentanan secara teratur dengan menggunakan alat penguji kerentanan, mengidentifikasi dan memperhatikan kerentanan yang ditemukan sebelum dieksploitasi oleh ancaman dan menerapkan praktik keamanan yang disarankan seperti menginstal pembaruan perangkat lunak secara berkala dan menggunakan autentikasi yang kuat. Selanjutnya ada risiko atau risk. Risiko sendiri adalah kemungkinan kerugian atau dampak yang timbul dari eksploitasi kerentanan oleh ancaman tersebut. Contohnya risiko kehilangan data sensitif
karena serangan peretasan, risiko pencurian identitas akibat kebocoran informasi pribadi, atau risiko gangguan operasional karena serangan malware. Cara ngolahnya yaitu melakukan analisis risiko untuk menilai potensi kerugian, kemungkinan terjadinya, dan dampaknya, kemudian mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang sesuai. Ini bisa termasuk mengurangi eksposur kerentanan, transfer risiko melalui asuransi, atau menerima risiko dengan menyadari dan mengelola dampak potensialnya. Selanjutnya soal terakhir yaitu jelaskan secara komprehensif mengenai pentingnya penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Berikan contoh kebijakan dan standar keamanan informasi yang umum digunakan. Yang pertama itu perlindungan terhadap ancaman cyber. Dengan adanya kebijakan dan standar keamanan informasi, organisasi dapat mengidentifikasi, mencegah, dan merespon ancaman cyber dengan lebih efektif. Pematuhan hukum dan regulasi. Banyak negara memiliki peraturan yang mengatur perlindungan data dan keamanan informasi seperti GDPR di Uni Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat. Mempertahankan reputasi dan kepercayaan. Dengan memiliki kebijakan dan standar keamanan informasi yang kuat, organisasi dapat mempertahankan reputasi mereka di mata pelanggan dan pemangku kepentingan. Dan ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Kebijakan dan standar keamanan informasi membantu mengatur penggunaan dan akses terhadap sistem dan data yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional. 4. Melindungi informasi rahasia dan penting. Organisasi seringkali memiliki informasi rahasia atau penting seperti rancangan produk, data pelanggan, atau informasi keuangan. Kebijakan kepenggunaan kata sandi menetapkan persyaratan kompleksitas kata sandi, periode penggantian kata sandi, dan larangan berbagai kata sandi. Kebijakan penggunaan perangkat menetapkan aturan untuk menggunakan perangkat pribadi di tempat kerja seperti laptop atau ponsel cerdas serta langkah-langkah keamanan yang harus diikuti. Kebijakan pengendalian akses menentukan siapa yang memiliki akses ke sistem dan data serta hak akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Kebijakan pengendalian pemulihan bencana menetapkan langkah-langkah untuk mengamankan data dan infrastruktur organisasi dalam situasi bencana serta prosedur pemulihan yang harus diikuti. Standar ekspresi data menetapkan persyaratan untuk mengekspresi data yang sensitif selama penyimpanan, pengiriman, dan pengolahan. Standar manajemen patch menetapkan proses untuk menerapkan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan yang diketahui. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.